Semuanya dengerin. Tidak ada yang bercanda berisik. Semuanya mendengarkan. Catatannya dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa kita masih diberikan nikmat-nikmatnya, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, umatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini yang berusaha untuk mempelajari sunnahnya, mengamalkan syariatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mempelajari hadis Arba'in Nawawi, mari sama-sama kita baca hadis yang pertama ini beserta isinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelumnya kita pernah membahas tentang definisi
tentang pengertian apa itu niat. Niat itu anak-anakku secara bahasa artinya tujuan. Niat secara bahasa artinya tujuan. Adapun secara istilah, apa arti niat? Bertujuan kepada sesuatu dibarengi dengan aksi. Jadi kalau niat itu harus ada tindakannya, harus ada amalnya. Misalnya Pak Wildan niat mau pergi haji. Amin. Maka tujuan tersebut, keinginan tersebut sah menjadi niat ketika ada aksinya, ketika dibarengi dengan misalnya saya niat haji, tapi sambil niatnya sambil pengen sambil nabung, itu sah jadi niat. Tapi kalau cuma pengen doang, saya pengen pergi haji, nggak nabung, nggak usaha apapun, maka itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Namanya apa? Azam. Kalau keinginan saja tanpa dibarengi dengan amal, tanpa dibarengi dengan tindakan, tanpa dibarengi dengan aksi, namanya apa? Azam. Tapi kalau keinginan, tujuan dibarengi dengan aksi, dibuktikan dengan amal, maka itu namanya niat. Nah, dalam hadis Nabi dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap segala perkara yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki niatnya. Niat itu keinginan dalam hati. Niat itu keinginan dalam hati. Setiap orang yang sadar melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Setiap orang yang sadar melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Maka tergantung dengan niat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahalanya. Misal, ketika anak-anakku sekalian pengen sekolah, itu pasti ada terbesit dalam hati, saya pengen sekolah. Ketika melakukan berangkat dari rumahnya ke sekolah dengan sadar, pasti dalam hatinya ada keinginannya, ada intensinya, ada maksudnya. Kalian pengen makannya secara sadar, maka di situ ada niatnya. Pokoknya segala sesuatu yang Anda lakukan secara sadar pasti ada intensi, pasti ada niatnya. Nah, dan dengan niat tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala ataupun dosa. Dan niat ini anak-anakku menjadi syarat sahnya amal ibadah dan menjadi syarat terkabulnya amal ibadah. Jadi ada beberapa ibadah yang menjadikan niat sebagai syarat sahnya. Tapi ada ibadah yang tidak menjadikan niat sebagai syarat sahnya, akan tetapi menjadikan niat sebagai syarat diterimanya. Apa beda di antara keduanya? Niat sebagai syarat sah dan niat sebagai syarat diterima. Contoh, anak-anakku mau sholat zuhur. Sholat zuhurnya tanpa menghadirkan niat, maka sholat zuhurnya tidak sah dan wajib untuk mengulang. Kewajibannya tidak gugur. Kenapa? Karena niat dalam sholat menjadi rukun. Menjadi rukun yang apabila ditinggalkan maka batallah
ibadah tersebut. Contoh lagi, anak-anakku mau wudu. Wudu itu salah satu rukunnya niat. Maka kalau anak-anakku wudu tanpa niat, wudunya tidak sah. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan dengan wudu tersebut juga menjadi tidak sah dan harus diulang kembali. Nah, karena niat ini tadi tempatnya di hati, niat ini tujuan, pasti setiap amal ibadah yang menjadikan niat ini sebagai rukunnya pasti dibarengi tadi apa? Niat itu tujuan yang dibarengi dengan amal, dengan aksi. Coba perhatikan. Setiap ibadah yang menjadikan niat sebagai rukunnya itu pasti ditempatkan, pasti dibaca, dihadirkan niat tersebut pada rukun paling awal. Rukun sholat yang pertama apa? Takbiratul ihram. Tadi niat apa definisinya? Niat definisinya apa tadi? Niat definisinya apa? Bertujuan melakukan sesuatu dibarengi dengan aksi. Nah, aksi ini rukun yang pertama. Maka kapan dihadirkan niat? Ketika takbiratul ihram yang merupakan rukun pertama. Jadi niat itu tempatnya dalam hati. Ketika sambil kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kita hadirkan Allahu sholli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi dibaca dalam hatinya ketika takbiratul ihram dan itu merupakan rukun. Siapa yang tidak menghadirkan niat sholatnya ketika takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Perhatikan, niat itu tempatnya dalam hati. Adapun yang kita baca sebelum takbiratul ihram itu namanya melafatkan niat dan bukan niat itu sendiri. Tugasnya, fungsinya melafatkan niat agar nanti ketika takbiratul ihram, lafaz yang tadi kita bacakan, yang tadi kita praktekkan itu sudah tertancap dalam hati, sehingga ketika takbiratul ihram bisa menghadirkan niat tersebut dengan mudah. Jadi tempatnya niat sholat di mana anak-anakku? Ketika takbiratul ihram, dari alif Allah sampai ro-nya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di situ menghadirkan niat. Dan gak boleh ketika Allahu Akbar pikirannya kemana-mana. Harus fokus. Harus untuk menghadirkan niat. Karena kalau sampai ketika takbiratul ihram selesai kita bar dan tidak menghadirkan niat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian lagi niat, kaidah tulis niat dilakukan ketika rukun ibadah yang pertama. Niat dilakukan dengan dibarengi rukun ibadah yang pertama. Niat dilakukan dengan membarengi rukun ibadah yang pertama. Dengan membarengi rukun ibadah yang pertama. Tulis bawahnya. Niat tempatnya dalam hati. Niat tempatnya dalam hati.
Nah, tulis contohnya. Ketika sholat, niat dihadirkan pada takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram rukun sholat yang pertama. Niat dihadirkan dengan membarengi rukun ibadah yang pertama. Contohnya pada sholat. Niat dihadirkan pada takbiratul ihram. Contohnya pada sholat, niat dihadirkan pada takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram merupakan rukun yang pertama. Contohnya lagi, contoh kedua. Pada wudu, rukun wudu, apa saja rukun wudu? Niat, terus rukunnya, jangan sunnahnya, rukunnya. Niat membasuh muka, betul. Membasuh tangan hingga siku, terus ketiga. Sebagian rambut. Terus membasuh kaki. Jadi rukun wudu apa aja? Pertama niat, terus membasuh muka, terus membasuh tangan hingga siku, membasuh sebagian rambut, membasuh kaki hingga mata kaki. Itu rukunnya. Maka yang pertama rukun wudu apa? Rukun wudu setelah niat apa? Membasuh muka. Kaidahnya tadi apa? Niat dihadirkan pada rukun ibadah yang pertama. Rukun ibadah yang pertama pada wudu apa? Membasuh muka. Maka niat pada wudu dihadirkan ketika membasuh muka, karena membasuh muka merupakan rukun ibadah yang pertama. Itu niat sebagai syarat sahnya ibadah. Niat sebagai syarat sahnya ibadah, yang apabila jika ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah, tidak berlaku, dan wajib untuk diulang kembali. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas niat sebagai syarat diterimanya ibadah. Hadza wallahu a'lam bissawab.